Selamatkanlah aku ya Allah demi nama-Mu, dan bebaskanlah aku dengan kuasa-Mu. Dengarkanlah doaku ya Allah, dekatkanlah telinga-Mu kepada kata-kata mulutku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Para umat Allah yang terkasih, masa Prapaskah bukan hanya masa tapa dan pertobatan, tetapi juga suatu kesempatan untuk mengenal lebih jauh serta mengikuti Yesus lebih serius dan lebih dekat. Dari bacaan hari ini, ternyata bahwa hidup orang jujur merupakan tantangan bagi masyarakat di sekitarnya. Orang yang mau berbuat baik, melaksanakan kebenaran, membela kebaikan, belum tentu disetujui, tetapi seringkali tidak disukai karena menghambat dan mengganggu orang yang jahat. Yesus pun mengungguli secara mencolok orang-orang sezamannya. Ia sering menjadi tanda pertentangan di tengah masyarakatnya. Marilah kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Pencipta dan Penyelamat, bersihkanlah hati kami dengan sabda penyembuhan-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang cinta akan kebenaran dan kedamaian. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan bertahta bersama Engkau, dalam Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain karena angan-angan mereka tidak tepat. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita, sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari yang lainlah langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia. Ia bermegah-megah bahwa Bapanya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang.
Jika orang-orang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia dan melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikian mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat, karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka Ia lepaskan. Itu dekat pada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kau kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia,
sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup, para romo, dan umat Allah yang terkasih, kita ingat setiap kali nonton upacara-upacara yang bersifat episkopal, Bapak Uskup berjalan membawa tongkat gembala. Seringkali tongkat gembala yang juga dipegang selalu oleh Bapak Suci, Bapak Paus, itu berbentuk salib. Hal itu bisa mengingatkan kepada kita di samping penggembalaan Tuhan selalu menyertai setiap orang benar. Penggembalaan Tuhan selalu menyertai orang yang punya motivasi baik, kehendak baik. Tetapi juga mengingatkan kepada kita setiap kita berbuat baik mesti membawa salibnya. Seorang yang baik adalah baik jikalau dia juga siap dengan resiko kebaikan itu sendiri. Orang yang baik tidak selalu diterima baik oleh orang lain. Apalagi kalau kita berjumpa dengan orang fasik, orang yang dikuasai oleh kejahatan, iri hati, ketidaksukaan. Seperti halnya orang fasik itu orang yang berkacamata berwarna. Apapun yang dilihatnya sama dengan warna kacamatanya. Maka orang sebaik apapun ketika bertemu dengan orang fasik juga akan dilihat dari sudut kacamatanya. Umat Allah yang terkasih, orang yang baik selalu siap dengan salib yang membayangi setiap kebaikan. Kemarin keuskupan mengeluarkan sebuah himbauan tentang pentingnya paroki-paroki membuat suatu tim untuk peduli, untuk menghadirkan kasih Tuhan, untuk berbuat baik bagi saudara-saudari di sekeliling kita yang terdampak virus corona. Tentu Anda semua berkeinginan baik dengan cara Anda masing-masing. Tetapi tetaplah selalu siap. Kebaikan harus selalu disadari, disertai dengan salib. Maka orang yang benar akan selalu diselamatkan. Tuhan Yesus pada hari ini memang di bait Allah berseru, "Memang kamu semua kenal aku, kamu tahu dari mana aku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Saudara-saudari yang terkasih, kebaikan orang yang baik dan orang yang jahat itu bisa kita telusuri, kita kenali dari mana datangnya. Tetapi yang jauh lebih penting adalah apa yang ada di dalam hati. Seseorang itu menghendaki apa? Apakah Anda dengan berbuat baik menghendaki pujian, menghendaki upah, menghendaki dukungan, menghendaki dan yang lain-lain? Tetapi kita semua hendaklah menjadi orang benar, orang yang tulus, orang yang lurus, orang yang selalu berpegang pada tongkat salib Tuhan, berbuat baik karena demi kemuliaan Tuhan dan demi keselamatan sesama. Yakinlah, meskipun banyak orang akan menangkap Yesus yang sedang berbuat baik, tapi tidak satu pun menyentuh Dia. Setiap orang yang tulus,
Kalau memang belum saatnya dikehendaki Tuhan, maka kejahatan macam apapun tidak akan menyentuh hatinya. Dia dengan tenang, dia dengan teguh, dengan dia yakin melakukan kebaikan demi kemuliaan Tuhan. Mari kita menjadi orang yang baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku yang terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah. Allah Bapa asal mula segala sesuatu, semoga daya persembahan ini membersihkan kami, agar kami menjadi semakin murni, sehingga dapat bersatu dengan Dikau demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab setiap tahun Engkau menganugerahi kami umat-Mu masa tobat ini, yaitu kesempatan untuk menjernihkan hati dan budi, supaya penuh harapan ceria kami dapat menyiapkan diri untuk perayaan wafat dan kebangkitan putra-Mu. Engkau mengajak kami meningkatkan ulah bakti dan amal kasih, supaya perayaan misteri penyelamatan yang melahirkan kami kembali menjadi anak-anak-Mu, membina kami untuk menghayati kasih karunia-Mu itu sepenuhnya, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, kami mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu, bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Allah segala kuasa, kami bersembah sujud di hadapan-Mu
Sebab Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah sabda-Mu yang menyelamatkan manusia. Dialah tangan-Mu yang menolong orang berdosa. Dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah Bapa kami, ketika kami menjauhkan diri dari hadirat-Mu, Engkau datang menghampiri kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dia Engkau serahkan kepada kematian, supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi. Maka kami yang berkumpul untuk perayaan pendamaian ini memohon kepadamu ya Bapa, sudilah Engkau menguduskan persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu. Atas perintahnya kami merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersantap bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengucap syukur, dan memuji dikau. Memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula pada malam itu, ia mengambil piala syukur, memuji kerahiman-Mu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Allah Bapa kami, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan anugerah-Mu sendiri korban yang membawa perdamaian sempurna ini. Bapa yang kudus, kami mohon terimalah juga diri kami bersama Putra-Mu, dan dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, sudilah memberikan roh-Nya kepada kami, agar Ia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga Ia membuat gereja-Mu menjadi tanda persatuan dan sarana perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga Ia memelihara persekutuan kami dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Vincentius, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Bapa yang kudus, sebagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini, persatukanlah kami dengan Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, dengan para rasul-Mu yang berbahagia, dan semua orang kudus. Dengan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persaudaraan abadi di langit dan bumi yang baru, yang dipenuhi dengan terang damai-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami.
dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menebus, yang menguatkan setiap orang yang berbuat baik, berbuat benar bagi sesama. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pembaruan hidup, Engkau membarui segalanya. Semoga kami meninggalkan cara hidup yang lama, belajar hidup sebagai manusia baru dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua dan Anda yang berkehendak baik senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Anda diutus. Amin. Umat Allah yang terkasih, demikianlah ibadat pagi dan perayaan Ekaristi yang dipancarkan dari Kapel Keuskupan Surabaya. Dan marilah kita berdoa senantiasa untuk keselamatan dan kesehatan bangsa kita. Sekian, terima kasih.